Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Kami dari kelompok 5 kelas gabungan BDE akan mempresentasikan materi teori bilangan mengenai bilangan prima. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Nimade Kristina Pratnya Paramita, dengan NIM 221301150 dari kelas 2D. Selanjutnya, Muhammad Amrul Ikdanitsar dengan NIM 221301178 dari kelas 2B, Logangga Sundari dengan NIM 221301199 dari kelas 2B, Dea Putri Azahra dengan NIM 221301191 dari kelas 2E, dan Iketut Dia Saraswati dengan NIM 221301176 dari kelas 2E. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama mengenai definisi bilangan prima, yang kedua mengenai sejarah perkembangan bilangan prima, dan yang ketiga mengenai teorema-teorema bilangan prima. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi bilangan prima. Suatu bilangan bulat P lebih dari 1 yang mempunyai faktor positif 1 dan P disebut dengan bilangan prima. Atau dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki dua faktor pembagi yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut dengan bilangan komposit. Contohnya yaitu bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Untuk bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, dan seterusnya. Bilangan 1 tidak dianggap sebagai bilangan prima dan bilangan komposit dikarenakan hanya memiliki satu faktor pembagi yang berbeda, yaitu dirinya sendiri. 1 disebut unit, sehingga himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas, yaitu diantaranya yang pertama, himpunan semua bilangan prima, yang kedua, himpunan semua bilangan komposit, yang ketiga, himpunan unit. Baik, untuk materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan bilangan prima. Penggunaan bilangan prima telah tercatat sejak zaman Mesir kuno, namun definisi bilangan prima dan bilangan komposit pada masa lalu berbeda dengan definisi yang kita kenal sekarang. Bukti awal lainnya berasal dari penelitian bilangan prima yang dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Pada abad ke-17, penelitian mengenai korporasi prima dilanjutkan setelah mengalami stagnasi selama berabad-abad. Pierre de Fermat mulai penelitian tersebut pada tahun 1640 dengan menciptakan teorema kecil Fermat, atau yang disebut dengan Fermat-Schlitter Theorem, yang kemudian dibuktikan oleh Leibniz dan Euler pada abad ke-19. Legendre dan Gauss mengajukan sebuah konjektur untuk menghitung jumlah bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan suatu bilangan. Pada tahun 1896, konjektur tersebut akhirnya dibuktikan dan dikenal dengan namanya teorema bilangan prima atau prime number theorem. Sebelumnya, pada tahun 1859, Riemann berusaha membuktikan konjektur tersebut dengan memanfaatkan fungsi zeta. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Logangga Sundari dengan NIM 22130111099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Dia. Sejarah perkembangan bilangan prima. Yang pertama ada metode the set of Eratosthenes. Metode ini digunakan untuk mencari bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan yang ditentukan. Metode ini pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Yunani kuno bernama Eratosthenes lebih dari 2000 tahun yang dengan membuat sebuah tabel angka 1 sampai 100 seperti tabel 3.1, kemudian mengeliminasi angka-angka yang bukan bilangan prima dengan cara menandai setiap kelipatan dari bilangan-bilangan prima yang lebih kecil. Ada langkah-langkah mencari bilangan prima menggunakan metode the set of Eratosthenes, yaitu 1. Coretlah bilangan 1 karena 1 merupakan bilangan prima. Yang kedua, lingkarilah bilangan 2 karena bilangan prima terkecil. Kemudian coretlah setiap bilangan kelipatan 2 karena bukan bilangan prima. Yang ketiga, lingkarilah bilangan 3, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 3. Lingkarilah bilangan 3, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 3 yang belum dicoret. Yang keempat, lingkarilah bilangan 5, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 5 yang belum dicoret. Yang kelima, lingkarilah bilangan 7 karena coretan semua bilangan kelipatan 7, karena 7 adalah bilangan prima yang terbesar yang lebih kecil dari 100. Maka semua bilangan yang tersisa
yang belum dilingkari adalah bilangan prima. Di sini juga ada rumus untuk mencari bilangan prima, yaitu Fn sama dengan n kuadrat kurang n tambah 41. Merupakan rumus yang pernah hadir untuk mencari bilangan prima, seperti pada tabel 1. Bilangan diteruskan hingga n sama dengan 41, maka menghasilkan F41 sama dengan 41 kuadrat min 41 tambah 41. 41 sama dengan 41 dikali 41. Maka hasilnya F41 sama dengan 1681. Ini merupakan bahwa F41 bukanlah bilangan prima, tapi faktor 1, 41, dan 1681. Oleh karena itu, rumus ini gagal digunakan untuk menemukan bilangan prima secara umum. Rumus Fn sama dengan n kuadrat dikurang 79n ditambah 1061. Rumus ini pernah hadir dalam catatan sejarah mencari bilangan prima, namun gagal karena n sama dengan 81 menghasilkan F81 sama dengan 1763 sama dengan 41,43. D merupakan rumus Fermat Fn sama dengan 2 kuadrat n ditambah 1. Rumus ini hadir dalam catatan sejarah mencari bilangan prima, namun gagal karena untuk n sama dengan 5. E merupakan sebuah bilangan prima besar, yaitu 2 pangkat 1, 1, 2, 1, 3, min 1. Bilangan ini ditemukan di University Illinois. Bilangan prima ini pernah dijadikan salah satu lambang benda pos. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Christina. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi teorema bilangan prima. Teorema yang pertama yaitu teorema 3.1 yang berbunyi setiap bilangan bulat n dengan n lebih dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Dapat dibuktikan jika n adalah bilangan prima, maka jelas n membagi n. Jika n bilangan komposit, maka n mempunyai faktor selain 1 dan n. Misalkan D1. D1 membagi n, maka ada N1 sehingga N sama dengan D1 dikali N1. Karena D1 tidak sama dengan 1 dan D1 tidak sama dengan N, maka N lebih dari 1 kurang dari N. Jika N1 bilangan prima, maka jelas N1 membagi N. Jika N1 bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor selain 1 dan N1. Misalkan D2. D2 membagi N1, maka ada N2 sehingga N1 sama dengan D2 dikali N2. Karena D2 tidak sama dengan 1 dan D2 tidak sama dengan N1, maka N2 lebih dari 1 kurang dari N1. Jika N2 bilangan prima, maka jelas N2 membagi N1. Karena N2 membagi N1 dan N1 membagi N, maka jelas N2 membagi N. Jika N2 bilangan komposit, maka N2 mempunyai faktor selain 1 dan N2. Misalkan D3. D3 membagi N2, maka ada N3 sehingga N2 sama dengan D3 dikali N3. Karena D3 tidak sama dengan 1 dan D3 tidak sama dengan N2, maka N3 lebih dari 1 kurang dari N2. Demikian seterusnya, sehingga ada barisan N, N1, N2, N3, dan seterusnya, dengan N lebih dari N1, lebih dari N2, lebih dari N3, lebih dari dan seterusnya, dan setiap NI lebih dari 1. Misalkan NK adalah bilangan prima, maka NK membagi N karena NK membagi NK-1, NK-1 membagi NK-2, dan seterusnya hingga N1 membagi N, sehingga teorema terbukti. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dea. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan materi teorema 3.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Pembuktiannya adalah dari teorema 3.1 dapat diketahui bahwa bilangan prima P1 sehingga P1 habis membagi N. Maka ada N1 sehingga N sama dengan P1 dikali N1 dengan N1 lebih besar sama dengan 1 dan N1 lebih kecil dari N. Jika N1 sama dengan 1, berarti N bilangan prima. Jika N1 lebih besar dari 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P2, sehingga P2 habis membagi N1. Maka ada N2, sehingga N1 sama dengan P2 dikali N2, dengan N2 lebih besar sama dengan 1, dan N2 lebih kecil N1. Jika N2 sama dengan 1, berarti N1 bilangan prima. Jika N2 lebih besar dari 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P3,
sehingga P3 habis membagi N2. Maka ada N3, sehingga N2 sama dengan P3 kali N3. Dengan N3 lebih besar sama dengan 1, dan N3 lebih kecil dari N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3, sehingga M sama dengan P1 dikali P2 dikali P3. Tetapi, jika N3 lebih besar 1, proses seperti di atas dilanjutkan lagi sampai memperoleh Ni sama dengan 1. Penguraian atas faktor-faktor prima pasti berakhir, karena N lebih besar dari N1, di mana N1 lebih besar dari N2, di mana N2 lebih besar dari N3, dan setiap Ni lebih besar sama dengan 1. Misalkan, untuk satuan NK sama dengan 1, maka N sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 dan seterusnya sampai PK adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan N. Maka teorema tersebut terbukti. Baik, di slide selanjutnya. Suatu bilangan bulat komposit yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Mungkin saja di antara faktor-faktor prima tersebut ada yang sama. Maka faktor-faktor yang sama ditulis sebagai bilangan berpangkat. Perhatikan kembali uraian atas faktor-faktor bilangan-bilangan berikut. Bilangan 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, di mana angka yang sama bisa dipangkatkan dan hasilnya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Bilangan 180 dan bilangan 5544 penyelesaiannya sama seperti bilangan 12, di mana bilangan yang sama dipangkatkan. Secara umum, jika N suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, dapat ditulis sebagai N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat AK. Dengan P1, P2, P3, dan seterusnya sampai PK adalah faktor-faktor prima dan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AK adalah eksponen bilangan bulat positif. Baik, di slide selanjutnya ada definisi 3.2. Bentuk N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat AK. Disebut representasi N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, sering juga disebut dengan bentuk kanonik dari N. Bentuk kanonik dari N adalah tunggal. Pemfaktoran dari suatu bilangan kanonik sangat membantu dalam mencari FPB atau KPK dari beberapa bilangan-bilangan bulat. Tetapi untuk itu perlu mengenal terlebih dahulu notasi-notasi berikut. Min XY menyatakan nilai minimum dari X dan Y. Sedangkan max XY menyatakan nilai maksimum dari X dan Y. Baik, di slide selanjutnya ada contoh soal. Min kurung buka 7,1 sama dengan 2, max kurung buka 3,6 sama dengan 6, min kurung buka 0,4 sama dengan 0, max kurung buka 6,0 sama dengan 6. Misalkan M, N, dan D adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1 yang bentuk kanoniknya sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat AK. N sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali P3 pangkat B3 dan seterusnya sampai PK pangkat BK. D sama dengan P1 pangkat C1 dikali P2 pangkat C2 dikali P3 pangkat C3 dan seterusnya sampai PK pangkat CK. Maka FPB dari M, N, dan D yaitu kurung buka MND adalah kurung buka MND sama dengan P1 pangkat min kurung buka A1 B1 C1 dikali P2 pangkat min kurung buka A2 B2 C2 dikali P3 pangkat min kurung buka A3, B3, C3, dan seterusnya sampai PK pangkat min kurung buka AK, BK, CK. KPK dari MND yaitu kurung siku MND adalah kurung siku MND sama dengan P1 pangkat max kurung siku A1, B1, C1 dikali P2 pangkat max kurung siku A2, B2, C2 dikali P3 pangkat max kurung siku A3, B3, C3, dan seterusnya sampai PK pangkat max kurung siku AK, BK, CK. Baik, di slide selanjutnya ada contoh soal. Tentukan FPB dan KPK dari 198
216, 252. Penguraian atas faktor prima dari bilangan-bilangan ini adalah 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11 dapat ditulis 198 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dapat ditulis 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Selanjutnya 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Dapat ditulis 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 0. Sehingga FPB kurung buka 198, 216, 252 sama dengan 2 pangkat min kurung buka 123 dikali 3 pangkat min kurung buka 232 dikali 7 pangkat min kurung buka 001 dikali 11 dikali 11 pangkat min kurung buka 001 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0 sama dengan 18. KPK kurung siku 198, 216, 252 sama dengan 2 pangkat max kurung siku 123 dikali 3 pangkat max kurung siku 232 dikali 7 pangkat max kurung siku 001 dikali 11 pangkat max kurung siku 001 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 16.632. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ikdan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 3.3. Jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor k dengan k lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar n. Bukti, karena n suatu bilangan komposit ada bilangan bulat positif k dan m demikian sehingga km sama dengan n. Dengan k lebih besar dari 1 dan kurang dari n dan m lebih besar dari 1 dan kurang dari n. Apabila k dan m keduanya lebih dari akar n, yaitu k lebih besar dari akar n dengan m lebih besar dari akar n, maka km lebih besar dari akar n sama dengan n. Jadi n lebih besar dari n. Hal ini tidak mungkin sehingga salah satu dari k atau m kurang dari akar n. Misalkan k yaitu k lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan n akar n. Jadi n memiliki faktor k dengan k lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar n. Selanjutnya teorema 3.3 sebagai buktinya yaitu dapat dikatakan dengan kontraposisinya, yaitu apabila bilangan bulat positif n tidak mempunyai faktor k dengan k lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan akar n, maka n adalah suatu bilangan prima. Dengan teorema ini dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Misalnya bilangan 2167, coba bagi 2167 dengan 2, 3, 4, 5, 46 kurang dari akar 2167, dan ingat bahwa jika 2167 tak terbagi oleh 2, maka juga tak terbagi oleh 4, 6, 8, 10, dan 46 sampai 46. Demikian pula jika tak terbagi oleh 3, maka juga tak terbagi oleh 6, 9, 12, 15 sampai dengan 45. Oleh karena itu, kita harus mencoba dengan 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 43. Selanjutnya, bukti dari teorema 3 dapat dibuat ketat sebagai berikut. Jika bilangan bulat positif n tidak memiliki sebuah faktor prima yang kurang atau sama dengan akar n, maka n suatu bilangan prima. Teorema ini ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor prima yang kurang atau sama dengan akar n. Contoh, apakah 223 dan 377 bilangan prima atau bukan? Coba membagi 223 dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, ternyata tak terbagi oleh bilangan tersebut. Jadi 223 adalah bilangan prima. Coba membagi 377 dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ternyata terbagi oleh 13 dan 377 bukanlah bilangan prima. Selanjutnya yaitu teorema 3.4. Bila P membagi AB, maka P prima, maka P membagi A, AB membagi B. Bukti, jika P tidak membagi A, berarti A P sama dengan 1. Karena P membagi AB dan A P sama dengan 1, maka P membagi B. Begitu juga jika P membagi B, berarti B P sama dengan 1. Karena P membagi AB dan B P sama dengan 1, maka P tidak membagi A. Jadi jika P membagi AB, P prima, maka P membagi A atau P membagi B.
Teorema 3.4 dapat diperluas menjadi jika P membagi A1, A2, A3 sampai dengan A ke I, maka P paling sedikit membagi 1 dari AI dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 terbagi oleh suatu bilangan prima, sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian atau dari bilangan-bilangan. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga dapat dikenal sebagai faktorisasi tunggal. Berikut ini beberapa teorema terkait dengan faktorisasi tunggal. Ambil suatu bilangan bulat, misalkan 210, maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu 210 sama dengan 2357 atau 210 sama dengan 3725 atau 210 sama dengan 7352 atau lainnya. Perbedaannya hanya pada urutan faktor-faktor saja. Hal ini merupakan contoh bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tersebut. Selanjutnya, perkalian bilangan-bilangan prima tersebut adalah tunggal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.